sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat di tingkat kelurahan dalam pembangunan daerah, pemerintah Kota Blitar mengadakan program RT Keren. Rukun Tetangga Keberagaman Religius Nasionalis atau RT Keren ini adalah bagian dari program Blitar Keren yang merupakan salah satu sabta program prioritas Program Unggulan Inovatif Kota Blitar tahun 2021-2026 untuk mendukung dalam pencapaian visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Program RT Keren yang digagas oleh Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso, dan Wakil Wali Kota Blitar, Insinyur Haji Cucuk Sunario ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan RT RW, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Setiap RT mendapatkan dana dari APBD senilai 50 juta rupiah per tahunnya. Dengan dana tersebut, setiap RT bisa membangun wilayah dan menggali potensi yang dimiliki. Jenis pembangunan yang dikembangkan berupa fisik 70% dan pemberdayaan atau non-fisik sebanyak 30%. Pembangunan fisik tersebut diantaranya pembangunan sumur bor, tandon, dan jaringan air bersih, pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil, gorong-gorong, pembangunan atau pemeliharaan pos kamling, pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga, dan lain-lain. Sementara itu, untuk pemberdayaan non-fisik diantaranya pelaksanaan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya, pelaksanaan pelatihan kerja, dan pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang kurang mampu. Setelah sukses pelaksanaan di tahun pertama, yakni tahun 2022 lalu, RT Keren kembali dilaksanakan di tahun 2023 ini. Seperti tahun sebelumnya, dalam pelaksanaan program RT Keren masih melibatkan warga setempat sebagai pelaksana pendampingan di setiap kelompok masyarakat. Untuk pemilihan dilakukan dengan cara rekrutmen tenaga pendamping fisik dan non-fisik. Pelaksanaan seleksi tim pendamping RT Keren digelar dengan ujian tulis berbasis komputer UTBK, di mana kegiatan ini dimonitoring langsung oleh Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso, dan Wakil Wali Kota Blitar, Insinyur Haji Cucuk Sunario. Setelah saya amati, memang proses rekrutmennya itu cukup banyak peminatnya. Tapi yang patut saya acungi jempol bahwa untuk pelaksanaan rekrutmen itu betul-betul dilakukan secara profesional. Ada mulai dari tahapan-tahapan mereka mau memasuki ruangan, pemberian identitasnya, termasuk penggunaan tesnya yang sudah menggunakan atau berbasis IT atau CAT, Computerized Assessment Test. Itu nggak jauh beda dengan waktu saya monitor tes CPNS di beberapa daerah. Nah, ini sehingga kita harapkan nanti output dari hasil seleksi yang profesional ini tentunya akan melahirkan raw material, bahan dasar dari calon pendamping itu yang bagus. Tinggal nanti kita harapkan ada tahapan berikutnya ketika mereka diberikan pembekalan atau pemantapan terhadap atau istilahnya bintek lah ya, sehingga nanti betul-betul dalam melaksanakan tugas pendampingan untuk program RT Keren sekaligus nanti kita memasuki step yang berikutnya itu akan betul-betul sudah siap.
Ini proses seleksi pendamping RT keren lagi berjalan. Hari ini tes psikologi. Saya pikir ini cukup transparan, cukup terbuka, sehingga artinya tidak ada rekayasa, sehingga pasti nanti masyarakat bisa menilai bahwa yang kita rekrut ini betul-betul pendamping baru yang kita harapkan akan mampu memberikan kemajuan Kota Blitar. Harapannya nanti yang lolos itu betul-betul yang bisa mengaplikasikan program RT Keren dengan baik. Karena program RT Keren ini kan cukup panjang, tidak hanya 1 tahun, tapi kita harapkan berjalan tiap tahun, sehingga ada penyempurnaan, sehingga problem yang di masyarakat yang akan muncul bisa sedini mungkin terantisipasi dengan adanya pendamping yang sudah kita rekrut luar biasa. Selanjutnya, setelah pendamping RT Keren terpilih, dilaksanakan bimbingan teknis. Secara resmi, acara bimbingan teknis atau BIMTEK Tenaga Pendamping Program RT Keren tahun 2023 dibuka oleh Wali Kota Blitar, Dr. Andes Hadji Santoso, yang diselenggarakan di Joglo Tanjung Sari, Kota Blitar pada Selasa, 14 Februari 2023. Pendamping yang baru lolos seleksi diminta untuk lebih mendalami tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Karena memang saya berharap termasuk hasil evaluasi pada saat program RT Keren tahun 2022 kemarin, ini juga masih ada titik-titik lemah, terutama dari tim pendamping ini kemampuan, skillnya di bidang IT itu masih kurang. Karena dibutuhkan kecepatan, ketepatan dalam pembuatan laporan program-program kegiatan. Makanya untuk tim pendamping tahun 2023 itu kemarin ada penambahan materi, terutama menyangkut kemampuan atau skillnya calon pendamping itu di bidang IT. Program RT Keren ini betul-betul menjadi program unggulan, salah satu program yang menjadi unggulan pemerintah Kota Blitar. Tidak hanya itu saja, program yang betul-betul dinanti-nanti dan diharapkan oleh masyarakat Kota Blitar. Karena apa? Program inilah yang mampu mengurangi sekat-sekat perbedaan antara RT 1 dengan RT yang lain, yang dulu itu selalu terkendala karena program skala prioritas. Wali Kota Blitar, Santoso, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek, Kantor Cabang Blitar, Hendra Elvian, menyerahkan simbolis santunan jaminan kematian atau JKM, santunan jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP, lumsun program BP Jamsostek kepada ahli waris almarhum Abid Habibi Rohman, warga lingkungan Bendil, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada Rabu 21 Juni 2023. Abid adalah pendamping program RT Keren yang meninggal dunia pada 14 Juni 2023 karena sakit.
Goes Sehat Sambang RT Keren di wilayah RW 6 Kelurahan Kepanjen Lor dan peresmian joglo hasil RT Keren pada 8 September 2023. Bahkan dulu tidak pernah terbayangkan bahwa program RT Keren ini bisa berjalan. Karena sempat diragukan Bapak Ibu sekalian. Wah, surah mungkin ini. Pemerintah kota ngekei anggaran sebesar itu kepada RT-RT. Ya sempat diragukan. Tapi karena kita niat, jadi nawa itu kita ini betul-betul membantu kepada masyarakat agar pelaksanaan pembangunan itu bisa merata. Karena itu bisa, dan saya pernah mengalami sendiri ketika saya masih pernah menjadi ketua RT, pernah menjadi ketua RW, bagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat ini, skala prioritas yang sudah diusulkan kadang-kadang 1, 2, 3 tahun tiba-tiba hilang ketika pelaksanaan musrenbang di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, apalagi di tingkat kota, belas ranyanto. Nah, akhirnya kasihan Pak RT itu merasa bahwa usulan-usulannya itu tidak pernah terakomodir. Nah, akhirnya muncullah ide atau gagasan bagaimana supaya programnya di tingkat RT seluruh kota ini bisa berjalan sehingga pembangunan bisa merata. Fakta yang ada di lapangan justru berangkat dari program RT Keren ini kebersamaan, gotong royongan, ide-ide, bahkan sumbangan-sumbangan yang di luar dugaan ini justru muncul dari masyarakat karena merasa bahwa itu adalah bagian dari yang harus dipikul bersama. Mulai dari perbaikan saluran-saluran air, pembuatan jalan-jalan atau pavingisasi, termasuk pembuatan joglo, pembuatan pos-pos kamling. Hampir setelah kita evaluasi itu menunjukkan perkembangan yang signifikan. 1. Goes Sehat Sambang RT Keren di perwakilan RT Perkelurahan Sekecamatan Sukorejo bersama Wali Kota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, Sekda Kota Blitar, dan tim program RT Keren Kota Blitar pada 22 September 2023. Agenda kegiatan yang telah terlaksana kedua kalinya ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan program RT Keren bagi masyarakat.
berolahraga sekaligus kita manfaatkan untuk memonitor pelaksanaan program-program RT Keren yang kebetulan Jumat pagi ini gilirannya di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Alhamdulillah sekali lagi tadi sudah banyak titik-titik yang kita kunjungi dan alhamdulillah dari semua program-program yang dijalankan oleh Pak Ketua RT, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, ini semuanya sangat bermanfaat, baik yang digunakan untuk membangun pagar, yang digunakan untuk membangun pavinisasi jalan, kemudian perbaikan saluran-saluran, itu semuanya kalau saya cermati tadi itu banyak sebetulnya dana yang dihimpun dari RT itu nggak cukup sebetulnya. Tapi karena semangat dari masyarakat begitu antusias, bergotong royong, inisiatifnya muncul, alhamdulillah, termasuk yang tidak kalah di bagian ini adalah di Kabupaten. Jadi bangunannya cukup spektakuler sendiri. Ya, kita bicara sesuatu. Ya, semuanya itu tidak lepas dari inisiatif, dorongan, motivasi, kebersamaan dari seluruh warga Kalimas Indah ini. Karena memang di sini tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh. Gua Sehat Sambang RT Keren di Kelurahan Pelosok Kerep dan Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan pada 6 Oktober 2023. Dengan adanya program RT Keren, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan ke depannya.